Terkadang kebenaran itu tidak perlu dibela dan ia bukan dirinya sendiri lewat peristiwa-peristiwa yang tidak kita duga selama ini. Nah, ketika nasab Ba'alawi diuji dengan metode mereka sendiri gitu ya, itu ternyata runtuh juga. Kemudian ketika akhlak yang diklaim suci kemudian diamati satu persatu, ternyata pudar juga. Dan ketika mereka menyerang Keimat selama 3 tahun ini dengan standar ganda, metodenya menggunakan metode sendiri, kemudian disebut kabur dari debat dan seterusnya. Hari ini semesta menjawab dengan balasan yang persis sama dengan apa yang Keimat terima gitu ya. Dan ini bukan sebuah kebetulan. Kalau kita membaca itu sebagai statistik, itulah sebuah pola. Dan kita akan bedah semuanya apa sih sebenarnya pola terkait tentang fenomena semesta. Nah, tema kita pada hari ini gitu kan terkait tentang fenomena semesta dalam membuka tabir kebenaran nasab Ba'alawi. Dan bagaimana akhlak yang selama ini diklaim mulia justru digunakan untuk menyerang Keimat. Nah, kenapa nih saya katakan penting? Karena ada standar yang bersifat ganda atau double standar ya, yang berlangsung selama 100 tahun lah katakanlah itu. Kemudian ada narasi akhlak yang dipakai untuk memukul ulama lokal. Dan ada metode verifikasi nasab yang dipakai untuk menyerang Wali Songo misalkan. Tapi diharamkan ketika mengenai terkait tentang nasabnya Ba'alawi itu sendiri. Dan ada beberapa fenomena-fenomena publik yang muncul secara berurutan seperti semesta sedang memberi suatu pelajaran. Nah, kita akan bedah dan kita akan telanjangi secara standar, kemudian kita urutkan secara kronologi dan kita akan tunjukkan bagaimana pola semesta ini bekerja gitu ya. Yang pertama, fenomena semesta ketika peristiwa-peristiwa terhubung itu membentuk suatu pola tertentu. Kita mari mulai dengan ide inti kenapa saya memberikan sebuah materi terkait fenomena semesta. Nah, ini bukan bahas soal mistik ya, atau magic ataupun hal yang tabu katakanlah seperti itu. Nah, ini cara untuk mengatakan bahwa peristiwa-peristiwa yang tampaknya terpisah ternyata saling mengungkap suatu kebenaran. Dan itu bisa kita hubungkan membentuk suatu pola yang bisa kita simpulkan di akhir. Dan kalau teman-teman semuanya perhatikan, pola beberapa tahun terakhir ini, semua yang dulu dituduhkan kepada Keimat berbalik menyerang ke Ba'alawi dengan cara yang sama. Contoh sederhana, Keimat disebut sebagai provokator. Jadi ceramah-ceramah provokatif Ba'alawi terbongkar satu persatu. Kemudian PWLS disebut anti pengajian, membubarkan pengajian yang sebenarnya konteksnya adalah menolak penceramah yang provokatif, bahkan pengajuan kepada panitia itu untuk mengganti penceramahnya. Dan apa hasilnya sekarang? Kita Robita juga menolak pengajian dengan alasan provokasi, dengan narasi yang sama. Kemudian Keimat disebut al-kaburi atau kabur debat ya. Gak berani debat sana, gak berani debat sini, cuma bisa nantangin doang gitu ya. Nah, apa buktinya? Kini Habib Lutfi tidak datang dalam forum ilmiah di UNY membahas terkait KRT Sumodiningrat, sejarahnya seperti apa. Kalau emang betul-betul bisa dibantah ya harusnya hadir ya, karena itu klaim secara sepihak. Kemudian apa lagi ya, Keimat disebut pembuat fitnah nasab. Nah, ini metode Ba'alawi sendiri pun juga membatalkan nasab Ba'alawi. Metode yang digunakan ketika menolak nasab Wali Songo yaitu metode Keimat, dikembalikan lagi kepada Ba'alawi. Kemudian diuji juga dengan Ba'alawi, ya akhirnya runtuh. Nah, semua titik temu ini ketika disambungkan menciptakan sebuah garis besar yang jelas. Tidak ada kedustaan yang bertahan ketika semesta ikut berbicara, ketika semesta ikut andil di dalam polemik nasab. Kemudian yang bagian kedua, dulu manuskrip itu wajib. Nah, kini manuskrip diharamkan.
Dulu manuskrip kuno diwajibkan untuk membatalkan suatu nasab keluarga tertentu ataupun klan tertentu. Karena tidak butuh dokumen baru, harus manuskrip tua yang sezaman ataupun yang mendekati tokoh. Artinya kan definisi daripada kitab sezaman dengan tokoh hidup atau mendekati dengan tokoh itu hidup. Nah, kini pola itu diharamkan karena sudah menggunakan surah wa istifadah. Nah, tumbangnya metode Ba'alawi ini ya sebenarnya oleh metode mereka sendiri gitu loh. Nah, inti dari intelektual dari pembongkaran nasab Ba'alawi ini apa? Kita urutkan satu-satu. Pendiri Rabi'ah Alawiyah di tahun 1928 lah. Sekitar itu ya, kalau dasar 1928. Ya, tujuan awalnya adalah mengadministrasi, mencatat nasab silsilah daripada Alawi bin Ubaidillah. Kemudian mengawasi genealogisnya, kemudian mengontrol klaim keturunan supaya tidak ada yang mengaku keturunan Nabi dari klan Ba'alawi. Kemudian metode yang dipakai harus ada manuskrip tua, harus sezaman, harus saling menguatkan, gitu ya. Kemudian metode ini digunakan untuk menolak siapa? Nasabnya Wali Songo, kemudian nasabnya Habib Lutfi yang masih diperdebatkan sampai hari ini, kemudian nasab-nasab Ba'alawi yang dianggap tidak kuat, wajib menunjukkan manuskrip tua. Nah, mereka mengulang kalimat yang sama selama puluhan tahun, gitu ya. Sanad harus bersumber dari manuskrip tua, bukan dokumen modern. Jadi kalau menggunakan pengakuan ulama-ulama, ya kita cek pengakuan di abad berapa. Kalau pengakuan di setelah abad ke-9 Hijri, sedangkan tokoh hidup di abad ke-4, kemudian di abad 9 Hijri itu baru diisbat, ada keterputusan jarak waktu, berarti itulah dokumen baru, otomatis pengakuan pun juga baru. Kemudian yang kedua, datang ke IMAT di dalam tesisnya. Dengan metode apa? Audit dokumen, kemudian audit sanad, kemudian audit kronologi, manuskrip, sejarah periwayatannya, dan audit tahun penyalinan sebuah manuskrip. Dan apa hasilnya? Sebagian manuskrip Ba'alawi tidak lolos standar Ba'alawi sendiri. Jadi sebenarnya Kiai Imad itu mengaudit, ya, menemukan sebuah penemuan bahwa Ba'alawi bukan cucu Nabi, menggunakan metode yang mereka gunakan, seolah-olah Kiai Imad inilah seorang auditor. Kalau di perusahaan itu namanya quality insurance, mengaudit kualitas metodenya. Gimana metode ini diterapkan sendiri oleh Ba'alawi? Ternyata tumbang juga. Nah, ada yang bilang namanya hilang, kemudian namanya muncul tiba-tiba, jerak generasi yang melompat selama 50 tahun, manuskrip disalin beberapa tahun kemudian. Nah, inilah yang membuat Kiai Imad menyimpulkan, jika memakai standarnya Rabithah Alawiyah sendiri, ya banyak nasab Ba'alawi akan gugur. Gitu kan? Nah, kemudian yang ketiga adalah apa respon dari Ba'alawi? Tiba-tiba manuskrip tidak wajib. Kami sudah ada surah wa istifadah. Kami sudah ada ulama yang mengakui. Kurang apa lagi? Kami ada 140 kitab yang mengisbat ataupun yang mengakui nasabnya Ba'alawi dan seterusnya. Ya, surah wal istifadah lebih penting daripada dokumen. Memang betul surah wal istifadah itu adalah salah satu metode penetapan nasab. Ya. Namun di dalam seluruh literatur kitab Ba'alawi itu tidak ada menyebut nama-nama yang mereka klaim sebagai zuriyah Nabi. Ya, kemudian kritik dianggap melecehkan seorang habaib dan seterusnya. Itu banyak. Ya. Nah, padahal itu metode mereka sendiri loh. Bukan metode Kiai Imad. Jadi kalau ketika debat di Rabithah Alawiyah dan di bukunya juga tercantum, Kiai Imad menggunakan metodenya sendiri loh. Dari mana Kiai Imad menggunakan metode sendiri? Kiai Imad menggunakan metodenya Ba'alawi sendiri. Jadi jangan maling teriak maling gitu loh. Kiai Imad tuh sok asal, ya kan, tidak standar ilmiah, metodologi jelas, seenaknya aja menggunakan metode sendiri. Loh, itu metodenya kayak Ba'alawi kok yang digunakan ketika membatalkan nasab Wali Songo. Nah, dan disinilah semesta bekerja. Metode yang dibuat untuk menyerang Wali Songo hari ini meruntuhkan mereka sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah studi kasus terkait fitnah ISIS, PKI, anti pengajian versus surat Rabithah yang kita bahas pada pertemuan kemarin gitu ya. Nah, ini segmen paling politis sekaligus paling membuka mata. Mari kita bedah satu-satu. Yang pertama, kasus PWLS. PWLS hanya melakukan sebuah edukasi, membatasi penceramah yang bernilai provokatif.
dan mengamankan sebuah situasi politik publik gitu ya. Dan apa yang mereka dapat? Difitnah ISIS, difitnah PKI gaya baru, ya. Kemudian dibilang anti ulama, disebut ingin memecah belah umat, kemudian dituding anti habaib dan seterusnya, sampai keluar surat instruksi PBNU yang menyatakan PWILS adalah ormas yang memecah belah umat. Padahal yang diminta itu apa? Untuk diganti penceramah yang provokatif. Bukan pengajiannya, ya pengajian silakan dilaksanakan, cuma penceramahnya diganti. Makanya timbul konflik ketika lalu di Pemalang antara FPI dengan PWILS. Nah, ini poin yang harus dipukul keras. PWILS tidak pernah anti pengajian. Mereka adalah anti provokasi. Ini yang harus dicatat, diingat oleh publik, dan jangan di framing jahat oleh para kibin-kibin Balawi. Kemudian yang berikutnya, lalu beberapa hari ini Robitul Alawiyah melakukan hal yang sama. Mereka mengeluarkan surat ditujukan pada panitia, meminta Kiai Haji Marzuki Mustamad untuk diganti dengan alasan provokasi, ya. Kemudian punya rekam jejak yang memecah belah umat dan seterusnya. Nah, terus mana logikanya gitu loh? Dulu PWILS adalah ISIS, ya. Sekarang Robitoh penjaga persatuan atau seperti apa? Mau dibikin nama yang baik atau mungkin mau disebut nama yang sama dengan tuduhan kepada PWILS atau seperti apa? Atau mungkin ada sebutan lain yang mungkin lebih bagus, lebih seperti pahlawan atau seperti apa? Gitu. Nah, maka di sini fenomena semesta itu bekerja, teman-teman. Yang dulu mereka ejek, hari ini mereka lakukan sendiri. Tepat dengan redaksi yang hampir 90% sama. Identik. Kenapa? Di paling bawah yang kemarin sudah kita bacakan, mohon panitia untuk mengganti penceramahnya, yaitu sama apa yang dilakukan PWILS kepada panitia-panitia penyelenggara pengajian yang menghadirkan oknum-oknum Balawi yang diduga ataupun yang suka melakukan ceramah dengan nada provokatif. Nah, kemudian ini yang menarik, teman-teman. Gelar yang disematkan sampai hari ini adalah gelarnya Kiai Imad sebagai Al-Kaburi, bukan Al-Bantani. Jadi Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Kaburi, bukan Al-Bantani. Ya, nah ini senjata yang dilempar kepada Kiai Imad yang kini mengenai kepada Habib Lutfi. Dulu Kiai Imad disebut sebagai kabur, debat sono sini kabur, debat Banten nggak hadir, debat Robitul Alawiyah nggak hadir. Padahal debat Banten itu di Agustus 2024. Sedangkan di sebelum-sebelumnya bahkan ada pernah juga di pesantren di Pasuruan, kemudian seminar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, itu juga Robito nggak hadir. Tapi kita pernah nggak memframing Taufik Assegaf Al-Kaburi? Kan enggak. Taufik Assegaf ngumpeti. Enggak kan? Cukup kita dengan bahasa tidak hadir. Gitu ya. Nah, kemudian sebelum debat UIN Syarif Hidayatullah juga, itu juga sudah ada 12 pertanyaan Kiai Imad kepada Robitul Alawiyah yang misterinya sampai hari ini belum bisa terjawab. Jadi sebenarnya kalau kita hitung-hitungan, siapa sebenarnya yang kabur duluan? Ya Robitul Alawiyah. Coba kita memframing enggak? Enggak. Karena kita punya adab. Kita bukan memaksakan orang untuk sadar, tapi bagaimana masyarakat sadar secara hati nurani. Ya kan? Bukan kita memaksakan sendiri gitu loh. Nah, ini adalah sebuah fenomena yang memang alam semesta ini membuka sebuah tabir yang mereka kira ini mungkin bagus di framing, ternyata semesta berkata lain. Nah, ketika forum di UNY yang membahas secara akademik seminar KIT semua di Ningrat, membahas silsilah, membahas sejarah, membahas data primer, Habib Lutfi diundang. Ya. SMS-nya atau WhatsApp-nya atau informasi itu sama dengan keempat pembicara yang lainnya termasuk Dr. Yasir Arafat. Untuk kesediaannya mengisi seminar KRT Sumodinirat di UNY, Universitas Negeri Yogyakarta, bukan Universitas Negeri Yaman. Ya, Universitas Negeri Yogyakarta. Sehingga apa? Akhirnya tidak datang. Cuma hari ini ada nggak framing hari ini yang mengatakan
Habib Fulan bin Fulan, kemudian Lutfi bin Yahya Al-Kaburi. Nggak ada. Cukup kita menjawabnya, cukup kita menyampaikan tidak hadir. Dan itu lebih beradab. Kita menghormati Habib Lutfi. Nah, pertanyaan yang langsung muncul. Kalau Kiai Imad tidak hadir, kabur. Kalau Habib Lutfi tidak hadir apa? Apakah adab? Nah, mana konsistensinya? Jika mereka jujur, harusnya para muhibin juga mengatakan Habib Lutfi bin Yahya Al-Kaburi juga dong. Tapi kan enggak. Enggak ada statement itu. Bahkan dari mukimat-mukimat yang lain tidak ada yang melabelin Habib Lutfi bin Yahya adalah Al-Kaburi. Enggak ada. Secara track di sosial media, ya ada cuma tidak sesignifikan apa yang diframingkan oleh Ba'alawi kepada Kiai Imad. Nah, tapi tentu ini tidak mungkin bagi mereka. Karena bagi mereka standar tidak dibuat untuk keadilan. Tapi standar dibuat untuk membuka kritik dan standar dibuat untuk kepentingan mereka sendiri. Nah, namun pada hari kita belajar. Keadilan tidak butuh izin siapapun. Ia berjalan sendiri, punya kaki sendiri, dan seterusnya. Kemudian, apalagi ya, akhlak Ba'alawi, ya, realita yang muncul satu persatu. Ini bagian yang paling sensitif dan juga paling penting. Klaim besar Ba'alawi kan selama ini kami keturunan Nabi, kami mewarisi akhlak Nabi, akhlak mulia tidak bisa dipalsukan. Tapi mari kita lihat rekam jejaknya. Misalkan kasus yang kemarin tentang Habib Bahar sama Helwa Bahmid, ya, dugaan penganiayaan, kekerasan, ketidakadilan kepada istri, pemukulan dan seterusnya lah. Rekam jejak kriminal berulang dan seterusnya. Ini bukan kebetulan, ini bukan satu kali, ini bukan salah media, ini sebuah tindakan. Nah, dugaan-dugaan itu kan perlu dibuktikan juga di pengadilan. Apakah betul seperti itu? Kalau memang betul, ya artinya semesta sedang membuka tabirnya ke seluruh klan Ba'alawi. Kemudian ceramah provokatif Habaib lain, yaitu banyak memecah belah umat, kemudian menuduh ini, menuduh itu, PKI, dan seterusnya. Itu pasti banyak. Dan menariknya, rekam jejak seperti ini jarang dikoreksi secara internalnya mereka. Tidak ada sama sekali. Yang ada apa? Pembelaan yang membabi buta. Ya. Terus kemudian balik menyerang pengkritik. Atau sengaja berita itu atau isu itu ditenggelamkan dengan membuat isu-isu atau pengalihan isu yang lain. Lalu bagaimana mereka menyerang Kiai Imad? Dengan narasi apa? Kurang adab, ya, kurang akhlak, kasar, tidak lembut seperti habaib, ya kan? Kemudian membubarkan pengajian. Loh, kok nggak kebalik gitu loh. Yang akhlaknya yang baik itu adalah yang mana gitu loh. Pertanyaannya mudah. Jika akhlak diwariskan lewat darah, kenapa contoh nyata ini tidak mencerminkan itu? Nah, fenomena ini membuat perlu bertanya, apakah akhlak benar-benar berasal dari nasab, atau dari latihan jiwa, atau dari ilmu dan adab yang dibangun secara sendiri? Nah, maka dari itu, ketika semesta mengajarkan sebuah keadilan, kita simpulkan sesuatu hal yang sederhana aja dulu deh. Satu, kebenaran tidak perlu dibela, ia cukup dibuka. Ya, semesta telah memberikan sebuah tabir lewat standar ganda yang terbongkar, kemudian metode yang menjadi bumerang, akhlak yang runtuh oleh pelakunya sendiri, narasi-narasi yang balik menghantamnya sendiri, gitu kan? Yang kedua, Kiai Imad tidak menyerang Ba'alawi. Ba'alawi yang runtuh oleh standar mereka sendiri. Jadi bukan karena Kiai Imad. Ya, jadi jangan sampai memframing Kiai Imad yang enggak. Sebenarnya runtuh itu ya metode mereka sendiri, standar yang mereka buat sendiri. Artinya apa? Senjata makan tuan. Lalu yang ketiga, akhlak bukan warisan darah. Ini hasil sebuah perjuangan pribadi. Dan nasab tidak sakral jika tidak ditopang oleh kejujuran. Maka dari itu fenomena semesta hanya menganjurkan satu hal dan mengajarkan satu hal. Tidak ada sebuah kebohongan yang bertahan lama di hadapan sebuah fakta. Demikian dari saya. Terima kasih.